Barat mengaku tidak akan memberikan ganti rugi kepada pihak Pegi Setiawan. Hal itu diungkapkan oleh Kadif Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Nur Hadi Handayani seusai sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Hal itu kata dia, dikarenakan pada putusan Hakim PN Bandung Eman Sulaiman, tidak disampaikan kalau Polda Jabar harus memberikan ganti rugi. Padahal dengan menangnya Pegi Setiawan di pra-peradilan, itu membuktikan bahwa Polda Jabar telah salah tangkap. Pada putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 8 Juli 2024, Hakim Eman Sulaiman meminta agar Pegi Setiawan segera dibebaskan. Eman Sulaiman juga mengatakan bahwa penetapan tersangka atas Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah secara hukum. Menanggapi hal itu, Kombes Nur Hadi Handayani mengaku akan mematuhi putusan PN Bandung. Nur Hadi juga mengatakan pihak penyidik Polda Jabar akan membebaskan Pegi Setiawan. Sementara untuk DPO atas nama Pegi Perong, ia mengaku akan berkoordinasi lagi dengan penyidik. Namun yang pasti, Polda Jabar akan segera membebaskan Pegi Setiawan. Kemudian saat ditanya kompensasi, ia mengatakan tak ada ganti rugi yang dilakukan Polda Jabar kepada Pegi Setiawan. Sebab menurut dia, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar harus membayar ganti rugi. Kan kompensasi dari putusan hakim juga, bukan dari kita. Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi segalakan gitu, kata dia. Hakim Eman Sulaiman, kata dia, hanya meminta Pegi Setiawan segera dibebaskan. Jadi untuk dihentikan penyidikan kemudian segera dibebaskan, itu aja, ungkapnya. Nasib penyidik Polda Jabar yang menetapkan tersangka kepada Pegi Setiawan nampaknya berada di ujung tanduk. Hal itu setelah Majelis Hakim PN Bandung, Jawa Barat memutuskan penetapan tersangka kepada Pegi tidak sah dan batal demi hukum saat sidang pra-peradilan, 87. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras. Pengacara Pegi Setiawan, Iswandi Marwan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan dicopot. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Pegi Setiawan. Putusan pra-peradilan Pegi juga, menurut Iswandi, bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Pegi Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Moon Raker. Ternyata Pegi Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moon Raker. Pengakuan Pegi Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Pegi Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Pegi Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Moon Raker pada tahun 2017. 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Pegi Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Moon Raker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Pegi Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Pegi Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Moon Raker, Pegi Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Pegi. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Moon Raker namun Pegi Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta.
Dosa dua petinggi Polri di kasus Peggy Setiawan ini diungkap oleh mantan Kabareskrim Kombes Purnawirawan Susno Duadji. Kedua petinggi Polri ini berkukuh sudah memiliki bukti kuat untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan petinggi Polri itu berani menganulir pernyataan Kapolri dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Keduanya adalah Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dan Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Sebelumnya, Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Peggy bersama dua wanita. Ia menyebut bahwa foto itu jadi bukti kuat keterlibatan Peggy pada kasus pembunuhan Vina. Dosa petinggi Polri berikutnya yakni pernyataan Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan yang menghapus 2 DPO kasus Vina Cirebon. Bahkan menurut Surawan, 2 DPO lainnya itu hanya fiktif belaka. Psikolog forensik Reza Indragiri Amriel meminta polisi mencari Aep pasca putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan Peggy Setiawan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki tidak sah. Reza pun menilai Aep harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Reza menyinggung keterangan Aep yang pertama kali menyebut nama Peggy Setiawan. Terlebih, Aep mengklaim melihat kuli bangunan tersebut di lokasi kejadian saat kasus tewasnya Vina Cirebon dan Eki terjadi pada tahun 2016. Sedangkan kesaksian Sudirman yang dinilai juga memberatkan Peggy Setiawan, Reza menyinggung intelektualitas terpidana Vina Cirebon tersebut. Tak hanya Reza Indragiri, ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duadji memiliki alasan kuat menduga Aep sebagai pelakunya, lantaran Aep tahu persis kejadian. Pasca Peggy Setiawan bebas lewat sidang pra-peradilan, kini dua sosok ini mendadak jadi sorotan. Dua sosok tersebut adalah Aep dan Peggy Cianjur. Keduanya dicurigai dan kerap dituding terlibat dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Diberitakan sebelumnya sidang pra-peradilan Peggy dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, 87. Hakim Eman meminta Polda Jabar untuk bebaskan Peggy. Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan, hal itu membuat dua orang ini tak tenang. Ia adalah Peggy Setiawan Cianjur dan Aep. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duadji meminta agar Peggy Cianjur dan Aep segera diperiksa, sebab sesaat setelah Peggy ditangkap Aep buat pengakuan mengejutkan. Saat itu Aep mengaku kenal dengan Peggy yang ditangkap, bahkan Aep katakan kalau Peggy itulah yang ia lihat pada malam kejadian mengejar Vina dan Eki. Tak hanya Aep, Susno Duadji juga mencurigai Peggy Cianjur. Pasalnya Peggy baru membuat pengakuan kalau dirinya adalah ketua geng motor Moon Raker. Polda Jawa Barat